kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sangat sangat berisiko terhadap kesehatan. Saya berharap BP POM Kepri yang ada di Batam untuk mengoptimalkan program mitigasinya, mencegah terjadinya pemasukan kosmetik secara ilegal ke Pulau Batam. Wajah putih dan mulus merupakan dambaan setiap orang, khususnya para wanita. Agar wajah jadi kinclong, tentu harus melakukan perawatan. Perawatan perlu biaya, misalnya untuk membeli produk kosmetik yang dibutuhkan. Produk kosmetik banyak dijual secara resmi di toko-toko kosmetik. Sayangnya, produk kosmetik ada juga dijual secara ilegal. Bisnis kosmetik ilegal ini kerap ditindak aparat di Kota Batam, Kepulauan Riau. Karena berbagai jenis produk kosmetik ilegal ini kerap beredar di pasaran, baik secara online maupun offline. Saudara, seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat saat ini, khususnya wanita memiliki keinginan untuk tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena sebagian besar dari mereka rela menghabiskan uang untuk pergi ke klinik kecantikan, salon, dan juga membeli produk-produk kosmetik. Namun jika tidak cermat, ribuan produk kosmetik ilegal beredar di pasaran, yang tentunya mengancam kesehatan Anda. Mengapa produk-produk kosmetik ilegal tersebut terus beredar di pasaran? Junius Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda. Eksklusif. Kamis 4 Agustus 2022, Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Batam merilis hasil temuan 336 item atau 1.660 piece kosmetik tanpa izin edar. Ditaksir memiliki nilai ekonomi hingga 35 juta rupiah. Barang-barang ilegal itu merupakan produk impor dari China dan Thailand yang akan dipasarkan di Kota Batam. Kepala BPOM Batam, Bagus Heri Purnomo mengatakan, temuan itu berdasarkan pengawasan dari tanggal 18 hingga 29 Juli di 18 sarana distribusi kosmetik di Kota Batam. Dari hasil pengawasan, hanya 4 sarana distribusi kosmetik yang memenuhi standar untuk menjual produk kosmetik seperti bedak, lipstik, hingga krim wajah. Dari hasil pengawasan di 18 sarana, ditemukan 4 sarana memenuhi ketentuan atau MK dan 14 sarana tidak memenuhi ketentuan atau PMK. Ditemukan sebanyak 336 item, 1.660 pieces kosmetik tanpa izin edar dengan nilai ekonomi sebesar Rp35.516.500. Dan kosmetik tanpa izin edar ini didominasi oleh produk-produk impor. Kemudian kita lanjut terhadap temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, yaitu dilakukan pemusnahan oleh pemilik atau penguasa barang, dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dan disaksikan oleh petugas Balai Pemeliharaan. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada serta menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu ingat checklist, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa sebelum membeli atau menggunakan obat dan makanan. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, baca informasi produk yang tertera di label, pastikan produk telah memiliki izin edar Badan POM dan belum melebihi masa kadaluarsa. Setelah diamankan, BPOM Batam langsung melakukan pemusnahan terhadap produk tersebut.
Sementara untuk para pedagang, akan diberikan peringatan serta sanksi jika terbukti mengedarkan barang ilegal secara berulang. Ia mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Pembinaan tidak lanjut dalam melakukan pengawasan kita lakukan secara administratif maupun secara penindakan hukum. Nah, tentunya ini berdasarkan hasil temuan dan sesuai dengan pedoman tidak lanjut kita lakukan pembinaan dengan nanti kita buatkan surat peringatan. Kemudian apabila memang ditemukan bukti adanya tindak pidana atau ada temuan berulang dari pengawasan sebelumnya bisa kita tindaklanjuti secara judisial. Undang-Undang Republik Indonesia menjelaskan, kosmetika merupakan jenis farmasi yang dapat dipasok dan dipasarkan setelah mendapat izin edar dari instansi terkait. Hal itu tertuang dalam Pasal 1 Ayat 4, Pasal 106, dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 197 berbunyi, Tim Yunus Reportase menelusuri peredaran kosmetik ilegal di Kota Batam. Dari hasil penelusuran, kami tak menemukan produk tersebut di pasaran. Seorang pedagang kosmetik di Kampung Tua Tanjung Uma, Kota Batam, Silvi Vernia menilai maraknya produk kosmetik ilegal lantaran tingginya minat masyarakat atas kulit putih dan bersih dengan harga murah. Padahal kebanyakan dari produk kosmetik itu mengandung bahan kimia berupa merkuri yang berbahaya bagi kulit. Dengan adanya kosmetik yang ilegal itu sangat merugikan kaum wanita, karena kaum wanita itu mereka itu sangat suka dengan yang instan ya, yang serba instan seperti krim-krim ilegal itu kayaknya kalau menurut saya krimnya itu lebih instan, lebih cepat putihnya, bahkan yang itu bisa merusak kulit ya, karena proses putih cepat itu menurut saya itu lebih memaksakan kulit yang aslinya kulit kita itu Indonesia itu sawo matang, jadi mereka paksakan untuk putih. Nah, jadi kandungannya itu lebih nggak bagus lah kalau menurut saya, kandungannya itu lebih ke kimia, jadi kulit itu tadi cepat rusak gitu. Ia mengaku sempat menjadi korban dari produk kosmetik ilegal. Bukannya mendapatkan kulit seperti yang diinginkan, ia justru harus berulang kali ke dokter karena kulit wajahnya rusak dan berjerawat. Dulu suka belanjanya sih di mall ya, di mall. Ya sudah tahu sih kalau itu memang krim ya berbahaya gitu. Bahkan krimnya itu yang lengket sekali, kayak apa ya, kayak permen karet gitu krimnya itu gitu. Terus tonernya itu benar-benar panas gitu kan. Cuman ya kita karena kepengen cantik, terus waktu itu memang belum paham mana sih krim yang ilegal sama ilegal, pokoknya hajar aja lah, yang penting kulit itu putih glowing, nah seperti itu. Hasilnya lama-lama ya rusak gitu. Memang bagus di awal, cuman untuk kemudian hari beberapa tahun kemudian itu kulit itu semakin tipis. Nah di situ bahkan nanti muncul jerawat tuh semakin banyak, flek, nah makin timbul itu kalau pakai seperti itu. Nah berarti mulai berhenti pakai produk itu sejak tahun berapa tuh? Sejak tahun 2017 saya berhenti. Kalau dulu saya tetap pakai merkuri, terus akhirnya saya pergi ke dokter waktu itu karena udah rusak wajah saya dengan krim-krim yang seperti tadi. Akhirnya saya pergi ke dokter, salah satu dokter di Batam Center saya pergi. Karena saya sudah tidak tahu lagi mengatasi kulit saya yang banyak jerawat. Waktu itu adik saya yang bilang, "Mbak, kok wajahmu semakin hancur sih, pakai apa?" katanya. Padahal ya pakai krim-krim yang seperti tadi. Pakai ini,
cocok, berapa bulan kemudian timbul jerawat, pakai ini lagi. Pokoknya ganti-ganti lah krim itu, krim Mercury tadi itu. Akhirnya sampai saya sudah lelah dengan wajah saya, pergilah saya ke dokter Batam Center. Sekali perawatan 1 juta. Jadi saya kaget juga ya Jadi kan. mahal ya? Iya. Kok 1 juta? Ini kayaknya nggak sesuai lah dengan pemasukan inilah. Jadi mahal juga gitu menurut saya kalau dokter itu.